Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini ya, Masya Allah, kita sudah di penghujung bulan Oktober. Jadi kalau wayah-wayah gini, sambil nunggu gajian, kita buat budgeting untuk bulan November 2021. Nah, mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Budgeting emak kali ini dengan gaji pak suami Rp4.400.000. Nah, ini adalah sharing-sharing cara emak mengelola keuangan emak dengan berbagai pengeluaran yang emak butuhkan. Sebisa mungkin emak menggunakan penghasilan dari pak suami. Sedangkan penghasilan dari emak sendiri sebisa mungkin adalah untuk digunakan sebagai tabungan yang insya Allah rencana emak pengen banget untuk segera melunasi rumah yang sekarang emak tinggal. Insya Allah, doanya ya bunda-bunda ya. Nah, untuk pengelolaan ala emak Saufa, yang pertama perlu dirinci yaitu kewajiban-kewajiban supaya kita tidak sampai telat dalam membayarnya. Dan kewajiban emak yang pertama adalah cicilan rumah yaitu sebesar Rp900.000. Nah, sedangkan yang kedua yaitu untuk listrik 1 bulan sebesar Rp200.000. Nah, untuk kewajiban yang ketiga yaitu wifi sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada kenaikan budget untuk air PDAM sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya kewajiban emak yaitu membayar SPP kakak tantri untuk TK yaitu sebesar Rp160.000. Nah, selanjutnya untuk bayar-bayar kas RT, untuk sampah dan lain-lain, emak masukkan ke budget lingkungan sebesar Rp100.000. Dan setelah semua kewajiban-kewajiban dirinci, selanjutnya adalah di total semua kewajiban sebesar Rp1.560.000. Jadi buat bunda-bunda yang ingin memulai membuat budgeting, bisa dimulai dengan merincikan kewajiban-kewajibannya supaya kita tahu kemampuan finansial kita. Jadi sisa penghasilan kita itu setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Jadi kita bisa menentukan budget untuk kebutuhan kita supaya tidak besar pasak daripada tiang. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan di sini supaya kita bisa pas dengan apa yang kita kelola di sini tuh, sebaiknya waktu belanja sebisa mungkin kita jangan dihabiskan sesuai budget. Jadi sebisa mungkin disisakan. Kalau ada budget belanja bulanan 300.000, sebaiknya kita belanjakan itu cukup 270.000 seperti itu. Jadi dengan begitu ada sisa lagi gitu untuk saling menutupi satu sama lain sehingga budget kita bisa pas dengan sesuai yang kita kelolakan. Untuk budget kebutuhan yang pertama adalah beras, dan emak biasa habis 200.000 dalam sebulan. Selanjutnya untuk belanja bulanan emak anggarkan Rp300.000. Selanjutnya untuk gas dan air di sini emak anggarkan Rp120.000. Dan untuk airnya ini air galon
emak memakai isi ulang RO. Sedangkan untuk gasnya emak memakai tabung kecil dan 1 bulan itu alhamdulillah 2 tabung gas kecil. Anggaran untuk kebutuhan berikutnya adalah untuk belanja mingguan. Dan emak selalu budgetin 150.000 ya, emak konsisten belanja segitu. Sehingga 1 bulan itu habisnya 600.000 rupiah. Nah selanjutnya untuk kebutuhan yaitu untuk Pak Suami. Yang pertama adalah tentunya untuk ongkos Pak Suami itu sebesar 300.000 rupiah. Dan Pak Suami juga untuk pulsa sebesar 100.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk anak-anak. Yang pertama, jadi anak-anak itu sudah mulai sekolah tatap muka. Jadi seminggu itu masuk 3 kali. Dan untuk si kakak Saufa ini sudah SMP kelas 2. Dan uang saku dari emak ini 1 bulan 200.000 rupiah. Dan si kakak ini juga sekolahnya itu sekolah negeri. Jadi alhamdulillah itu bebas SPP. Budget selanjutnya adalah untuk kakak tantri. Jadi kakak tantri ini TKIT. Dan setiap harinya itu dia bekal susu. Jadi untuk kakak tantri 100.000 per bulannya. Selanjutnya adalah untuk budget si Dede Hasan. Jadi Dede Hasan ini budgetnya digunakan untuk beli minyak telon, bedak. Dan kadang kalau minyak telon dan bedaknya itu masih ada ya untuk keperluan yang lain, yaitu sebesar 50.000 rupiah. Sedangkan untuk pampers alhamdulillah si Dede Hasan ini sudah memakai Cloudy, jadi tidak perlu membeli pampers lagi. Nah untuk budget selanjutnya adalah untuk transport emak. Karena emak harus pulang pergi antar jemput kakak tantri. Dan transport emak ini sebulannya 100.000 rupiah. Setelah semua kebutuhan sudah emak rincikan, selanjutnya akan emak total untuk kebutuhan. Dan total untuk kebutuhan adalah sebesar 2.070.000 rupiah. Nah setelah kebutuhan-kebutuhan itu ditotal, nah selanjutnya tadi kan sudah diketahui jadi total kewajiban dan juga total kebutuhan. Ini akan emak jumlah dulu supaya diketahui sisa penghasilannya nanti. Yang akan dari situlah dibagi-bagi ketahuan berapa kita bisa menabung, berapa kita bisa sedekah dan lain-lain ya. Dan total kewajiban emak adalah 1.560.000 rupiah. Dan juga untuk kebutuhan adalah 2.070.000 rupiah. Dan totalnya adalah 3.630.000 rupiah. Nah apabila bunda-bunda sedang melakukan budgeting dan sudah mentotal kewajiban dan juga kebutuhan, apabila totalnya besar berarti ada bagian-bagian yang harus ditekan lagi dan harus dikurangin lagi. Seperti itu ya bun ya. Jadi caranya mengontrol supaya kebutuhan itu tidak lebih besar yaitu dengan cara seperti itu. Kalau sudah selesai ditotal dan apabila totalnya itu terlalu besar, bisa ditekan di belanja-belanja. Bagian-bagian untuk jajan anak-anak bisa ditekan lagi. Nah setelah diketahui total kebutuhannya emak 3.630.000 rupiah, dari penghasilan Pak Suami 4.400.000 rupiah, sehingga sisa penghasilan adalah 770.000 rupiah. Nah dari sisa penghasilan ini akan emak bagi lagi untuk sedekah, dana darurat, tabungan, dan juga hiburan. Untuk sedekah di sini kita bisa untuk orang tua atau untuk yatim, untuk masjid ya. Sebisa mungkin itu mendahulukan untuk keluarga kita dulu. Nah selanjutnya untuk lingkungan. Dan budget untuk sedekah adalah 200.000 rupiah. Selanjutnya untuk dana darurat sebesar 100.000 rupiah. Dana darurat ini bisa untuk sosial, untuk sumbangan-sumbangan atau untuk
apabila ada yang kayak keluarga yang sakit kayak gitu untuk beli obat atau untuk menengok atau untuk kondangan kayak gitu. Untuk tabungan di sini sebesar Rp350.000 akan emak bagi dua, yaitu untuk tabungan SDIT ya. Jadi rencana emak pengen masukkan si kakak tantri ini ke SDIT dan butuh biaya yang lumayan. Jadi emak tabung untuk tabungan SDIT itu Rp250.000. Nah selanjutnya untuk tabungan keluarga ini Rp100.000. Nah dari sisa penghasilan emak Rp770.000 dikurangi untuk sedekah Rp200.000, untuk dana darurat Rp100.000, dan untuk tabungan Rp350.000 masih ada sisa sebesar Rp120.000. Dan ini adalah untuk hiburan, dan biasanya hiburan ini untuk isi bensin mobil gitu. Dan demikianlah budgeting untuk bulan November kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.